ini suatu pertidaksamaan ya, pecahan. Nah, kalau kita lihat tinggal difaktorkan aja nih. Jadi kalau kita faktorkan yang ini ya, yang ini saya ke bawah ini deh. Yang ini nih. Nah, ini kalau kita faktorkan kan jadinya x min 2 dikali x plus 3. Nah, kalau x min 2 dikali x min 2 ya, ini kita kali jadinya kuadrat. Jadi x min 2 kuadrat. Nah, dikali x plus 3 dibagi, nah yang bawah juga sama sih, difaktorkan aja. Berapa tuh? X plus 5 ya, sama x min 4. Nah, kurang dari 0. Nah, udah ini mah tinggal kita buat garis bilangan ya. Jadi tinggal difaktorkan aja terus buat garis bilangan. Membuat nolnya kan paling kecil di sini min 5. Jadi di sini min 5. Jadi kalau nggak ada sama dengan aman ya. Ini nggak pakai sama dengan semua. Terus min 3. Min 3. Terus baru 2, baru 4. Nah, selanjutnya kita kasih tanda garis bilangannya. Kita lihat di sini koefisiennya positif semua ya. Jadi paling kanan udah pasti positif. Nah, 4 pangkatnya ganjil pangkat 1, maka berubah. 2 tadi pangkatnya genap yang di sini. Jadi tetap yang lainnya pangkat 1 ya, jadi berubah. Nah, selanjutnya kalau kurang dari berarti ambil yang negatif. Nah, ambil yang negatif. Nah, cuma hati-hati di sini nggak ada sama dengan 2-nya. Jadi kita batasin lagi, sama dengan 2-nya di sini nggak ada. Nah, berarti kalau kita tulis ini kurang dari 5, ini dari min 3 sampai 2, terus atau dari 2 sampai 4. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Nah, di sini ada matriks P, Q sama R ya. Nah, di sini ada persamaan A dikurang B sama dengan P plus Q sama 2A plus B sama dengan R min Q ya kan. Nah, dari sini nanti kita cari matriks A atau matriks B-nya ya. Oke, kita ubah dulu ya persamaannya ya. Di sini kan A min 2B sama dengan P plus Q. Nah, persamaan yang kedua yang ini ya, saya kali 2 deh. Biar jadi B-nya bisa kita hilangkan. Kalau dikali 2 jadi 4A plus 2B sama dengan 2R min 2Q ya. Nah, ini B-nya kita bisa hilangkan ya. Kalau kita jumlahin jadinya berapa nih? 5A gitu kan. Terus apa lagi? Ini B-nya habis ya. B-nya habis sama dengan langsung aja P ditambah 2R gitu kan. Q ditambah sama min 2Q jadi min Q. Nah, ini nih 5A-nya sama dengan ini. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kita mau nyari B-nya berarti A-nya kita hilangkan ya enggak? Jadi misalkan yang pertama kan yang persamaan kedua di sini 2A ditambah B sama dengan R min Q gitu. Ya. Atau biarin deh kita nyari A-nya dulu aja ya. B-nya nanti deh. Ya, dari persamaan yang pertama juga bisa nih nanti. Oke. Kita nyari A-nya dulu dari yang di sini nih. Ya. P tambah 2R. P-nya kan ini ya, 1 2 3 4. 2R, R-nya kita langsung kali 2 ya. Jadi kalau dikali 2 0 min 2 4 sama 6. Nah, dikurang Q. Q-nya 0 6 5 0. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Nanti tinggal 5-nya kita pindahin ya. Hasilnya dikali 1/5 hasil matriksnya ya. Nah, ini 1 tambah 0 dikurang 0 jadi 1. 2 ditambah min 2 0 dikurang min 6 jadinya ya min 6.
gitu ya. Terus 3 berapa lagi nih, ditambah 4 jadi 7, dikurang 5 jadi 2. Terus 4 tambah 6 10, dikurang 0 tetap 10 ya. Ini kita mau kali 1/5 juga boleh deh ya. Kalau kita kali 1/5 jadinya ya 1/5 min 6/5 2/5 sama berapa tuh, 10 dibagi 5 2 ya. Nah 2. Nah udah itu A nya. Selanjutnya tinggal kita cari B nya ya, pakai yang ini deh ya. A nya kan udah ada tuh, tapi angkanya gak enak ya. Gimana kalau kita kali 5 ya, jadi 5A. Oke. Nah jadi kalau misalkan 5A ini dikurang 10B, nah ini jadi 5P ditambah 5Q. Nah jadi kalau 5A berarti kan ini dikali 5 ya, berarti jadinya 1 min 6 2 berapa tuh, 10. Nah ini min 10B nya kita pindahin ke sebelah kanan deh nanti, atau biarin aja deh 10B nya gitu ya. Terus 5P dikali 5 berarti 5 10 15 20. Nah ditambah 5Q, ini dikali 5 berarti 0, angkanya gede-gede nih ya, 25 0. Selanjutnya ya kita tinggal hasil yang ini nih, hasil yang sebelah kanan kita pindahin ke kiri ya. Nah jadi nanti dikurang, hasilnya kan 5 tambah 0 5, terus 10 tambah 30 40, 15 tambah 25 juga 40, 20 tambah 0 20. Nah 10B nya pindah jadi positif 10B. Nah ini kalau kita jumlahkan, kurangkan, ini jadi min 4 min 46, terus berapa lagi, min 38, terus min 10 gitu ya. Nah nanti tinggal dibagi sama 10 deh, atau dikali 1/10 B nya. Nah kalau dikali 1/10 ini jadi min 5/2, ini jadi min 23/5 gitu kan ya. Ini min 19/5, ini per 5 ya, sorry kebalik nih, ini 2/5, terus ini jadi min 1. Nah ini B nya. Oke. Nah udah dapet A sama B nya, tinggal nyari determinannya ya. Determinan dari A inverse dikali B nya. Nah berarti kalau ada sifatnya ya, seperdeterminan A dikali determinan B gitu ya kan. Kalau determinan dari inverse itu jadi seperdeterminan A ya. Nah dikali determinan B. Nah ini yang dicari. Determinan A kita kali aja ya. Ini determinan A, ini jadi 2/5 dikurang, ini berapa nih, min 12/25. Min ketemu min plus ya, 12/25. Ini kalau dijadikan per 25 berarti dikali 5 ya, jadi 10/25. Nah kalau kita jumlah 22/25. Nah itu determinan A nya. Nah berarti kalau sepernya berarti kita tinggal balik 25/22 ya. Nah oke. Jadi kan sepernya ya, berarti dikali balik. Nah terus determinan B kita cari juga nih. Determinan B angkanya jelek, mudah-mudahan dapat ya. Ini kalau kita kali 2/5, ini kalau kita kali ya jadinya positif berapa tuh, 23 kali 19. 23 kali 19 ini berapa nih, 27 18 20 32 7 34 4 37 per 25. Nah sama kayak tadi, ini dikali 5 ya, jadi 10/25 dikurang 437, berarti kalau dikurang jadi minus 427/25. Nah berarti dikali sama negatif 427/25 gini kan.
Nah jadinya berapa nih? Ini kalau kita coret habis ya, berarti negatif 427 per 22. Ada ya, alhamdulillah ada nih ya. Jawabannya ada yang E. Oke, kita lanjut. Ini program linear. Nilai maksimum untuk fungsi objektifnya di sini 7x plus 14y ya, dari himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Jadi saya pakai garis lidik aja ya. Nah, karena di sini koefisien x-nya positif ya. Nah, maka paling kanan maksimum. Nah, paling kiri minimum. Nah, karena yang ditanya maksimum, berarti kita cari yang paling kanan aja ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau bikin garis lidik, ini taruh di sumbu Y ya, tinggal dibalik. Ini taruh di sumbu X. Jadi koefisiennya taruh di sumbu Y sama sumbu X ya. Oke. Nah, ini 7-nya taruh di sumbu Y ya. Nah, 7 itu agak kecil ya. Gimana kalau kelipatannya? Oke. Jadi kelipatannya misalkan kalau saya kali berapa nih? Saya kali 2 deh ya. Ini jadi 14. Ini kalau saya kali 2 28. Nah, oke. 14 anggaplah kurang lebih di sinilah ya, 14 sih. Ini 14. 16 kan atasnya di sini nih 16. Jadi 14 di sini. Terus 28. 28 kurang lebih antara 16 sama 36 ya. Berarti hampir tengah-tengah ya, tapi lebih dikit lah, ya enggak? 28 soalnya. Ya. Kurang lebih di sini deh. Ini 28. Ini 28. Nah, berarti garis lidiknya yang ini nih. Nah, ini garis lidik. Oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita geser ke kanan ya. Tinggal kita geser ke kanan. Nah, jadi kalau kita lihat nih titik yang paling kanan ya, di sini kan ada 3 titik nih, kita namain deh. Di sini titik A, ini titik B, ini titik C gitu ya. Nah, kalau kita buat lagi ya, ini kalau mau digeser ya, ini kalau kita geser nanti yang paling kanan adalah ini nih, titik C-nya gitu kan. Nah, jadi kalau kita geser, nah ini titik C-nya nih yang paling kanan, ya enggak? Nah, yang pertama soalnya titik A kena duluan, terus baru titik B gitu kan. Nah, jadi yang paling kanan ini adalah titik C-nya. Nah, titik C-nya ini perpotongan antara, ini saya sebut aja ini garis pertama ya. Ini garis pertama sama garis kedua nih yang ini. Gitu ya, titik potongnya. Nah, berarti kita cari deh persamaan garis pertama. Ya, garis pertama kan melalui 16 sama 32 ya. Nah, kalau melalui titik potong sumbu X sumbu Y ya, ini titik potong sumbu Y, ini titik potong sumbu X. Titik potong sumbu Y-nya taruh di X ya. 32X. Terus yang ini taruh di Y, 16Y sama dengan tinggal dikali ya. 32 kali 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan ternyata. Kita bagi 16 jadi 2X plus Y. Ini 16 saya coret jadi 32. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua ini melalui titik 0,24 sama 36,0. Berarti kayak tadi aja ya, 24x ditambah 36y sama dengan 24 dikali 36. Nah, ini kita bisa bagi 12. Ini jadi 2x plus 3y. Ini dibagi 12, 2 kali 36 jadi 72. Nah, ini bisa kita eliminasi ya, persamaan pertama sama persamaan kedua. Langsung aja ya, karena X-nya udah sama. Ini kalau dikurang jadi minus 2Y sama dengan minus 40. Berarti Y-nya dapat 20 ya. Nah, Y-nya dapat 20. X-nya kita masukin ke yang di sini deh. Berarti 2X ditambah 20 sama dengan 32. 32 dikurang 20, 12. Berarti X-nya dapat 6 ya. 12 bagi 2. Nah, ini berarti titik C-nya 6,20. Nah, udah maksimumnya berarti pada saat 6,20 ya. Ini maksimumnya. Nah, udah.
Berarti 7 kali 6 ya, masukin ke sini kan, ditambah 14 kali 20. 42 ditambah 280. Berarti jadi 322. Nah, yang ini deh jawabannya, yang D ya. D-nya. Ya. Nah, jadi yang ini ya, yang pertama X min Y sama dengan 1/2 min akar 3. Ini kita rasionalkan aja ya, dikali 2 tambah akar 3. Nah, ini juga sama, 2 ditambah akar 3. Nah, kalau dirasionalkan ini 2 plus akar 3, yang bawahnya kan masing-masing kuadrat ya, ujung sama ujung 2 kuadrat, 3 akar 3 dikuadratin juga. Jadi 2 kuadrat 4 dikurang akar 3 dikuadratin 3. Jadi 1 ya. Nah, kalau dibagi 1 ya berarti hasilnya yang pembilangnya doang. Itu ya, X dikurang Y-nya dapat ini. Nah, kita lihat deh nanti nilai X-nya yang mana, Y-nya yang mana ya. Selanjutnya yang Y min Z sama dengan 1/2 tambah akar 3. Nah, ini kita kali deh, kita rasionalkan. Jadi 2 min akar 3 dikali 2 min akar 3. Nah, yang atasnya 2 min akar 3, yang bawahnya masing-masing dikuadratin ya, ujung sama ujung ya. Berarti 4 dikurang 3 jadinya 1 ya. Kalau dibagi 1 ya hasilnya yang atasnya aja ya, atau pembilangnya. Nah, maka dari sini ya, kita anggap bisa ya, Z-nya berarti kan di sini kan min Z ya. Nah, di sini min akar 3, berarti ini Z-nya nih. Ini Z-nya, ini Y-nya gitu ya. Nah, berarti kalau di sini berarti kalau ini min Y ya, gimana nih? Y-nya kan 2 ya. Ya, Y-nya 2 nih di sini. Y-nya di sini 2 gitu kan ya. Nah, sebentar. Y-nya 2. Gimana kalau misalkan Y-nya adalah, kalau saya misalkan saya balik ya, min akar 3 minus 2 gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita lihat, karena di sini bentuknya Y dikurang Z, berarti ini Y-nya saya ambil seperti ini mungkin ya. Terus ini Z-nya. Nah, untuk yang di sini berlaku nggak nih? Ya, kita lihat nih. Jadi kalau Y-nya adalah min akar 3, ya kan? Min ketemu min jadi benar nih ya. Jadinya positif. Nah, ini positif akar 3 ya. Jadi pas ya. Nah, berarti dari sini X-nya adalah 2. Ini X-nya nih ya. Ini X-nya 2. Oke, ini X-nya 2. Nah, berarti Y-nya tadi adalah minus akar 3, Z-nya minus akar 2 ya, biar pas. Nah, di sini X-nya 2. Nah, berarti tinggal dimasukin deh ya. Tinggal dimasukkan aja. Nah, di sini hasilnya X-nya kan tadi 2 ya, tadi X-nya 2 di sini. Berarti 2 kuadrat ditambah Y-nya min akar 3. Min akar 3 kuadrat. Z-nya tadi minus 2 ya. Min 2 kuadrat. Terus tinggal dikurang X kali Y-nya ya. Ini dikali X ya. Jadi negatif 2 akar 3. Terus Y kali Z ya. Y kali Z ini kali min akar 3, min sama min jadi plus 2 akar 3. Terus minus X dikali Y, 2 dikali min 2 jadi min 4 ya. Nah, ini plus ya jadinya, habis sama ini dikurang. Ini jadinya 4, ini plus 3 plus 4. Ini jadi plus 4 juga yang di sini. Nah, udah tinggal dijumlahin nih. Jadinya 15. Nah, pas deh tuh. Yang C jawabannya. Oke. Yang pertama kita lihat untuk FOG-nya dulu nih ya, yang ini. Nah, itu kan artinya F dalamnya GX sama dengan 2X kuadrat min 4X dikurang 5. Nah, untuk GX-nya kan udah ada nih di soal nih. X kuadrat min 2X min 3. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 2X kuadrat min
4x min 5. Nah, kalau ada seperti ini kita mau nyari fx, berarti kita ubah yang sebelah kanan agar ada yang di dalam kurung ini, harus ada yang ini nih ya. Nah, gimana caranya? Tinggal kita tulis ulang aja, jadi x kuadrat min 2x min 3 gitu ya. Nah, ini nanti selanjutnya mau dikali mau ditambah berapa ya biar hasilnya sama dengan yang di atasnya gitu. Nah, karena di sini 2x kuadrat, maka ini perlu kita kali 2 ya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalkan kita kali 2, jadinya 2x kuadrat min 4x min 6 gitu ya. Nah, sementara di sini 2x kuadrat min 4x min 5, bukan min 6. Berarti biar jadi plus sama dengan yang di atas ya. Biar jadi min 5, berarti min 6 kita tambahin 1 ya. Oke. Nah, maka udah sama dengan yang di atas. Gini kan, udah sama. Nah, ini kalau saya tulis ulang ya. Di sini x kuadrat min 2x min 3-nya sama dengan 2 dikali x kuadrat min 2x min 3 plus 1. Nah, kalau kita lihat ini udah sama nih, yang di dalam kurung ini sama dengan yang di sini. Nah, kalau sama, ini mau kita ganti kotak gitu ya. Mau kita ganti segitiga gitu ya. Boleh ya. Jadi kalau diganti kotak, ini juga diganti kotak. Kalau diganti segitiga, diganti segitiga. Atau kalau mau diganti x juga boleh gitu ya. Ganti x lagi juga boleh ya. Jadi kita dapat fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, ini fx-nya kita dapat. Oke. Nah, lanjut kita ke sini ya. Di sini katanya akar-akarnya x1 sama x2-nya untuk persamaan yang G komposisi F inverse X ya. Nah, kita nyari F inverse-nya dulu deh, ya enggak? F inverse-nya. F inverse itu kebalikan ya. Kalau ditambah berarti dikurang 1. Terus kalau dikali berarti dibagi 2 gitu ya. Nah, ini inverse-nya. Nah, kita lanjut aja. Berarti G dalamnya F inverse ya. Nah, sama dengan 0. F inverse-nya kan ini nih. G dalamnya setengah, saya tulis gitu aja ya, x min 1 gitu. Sama dengan 0. Nah, ini tinggal disubstitusi ke fungsi G-nya ya, fungsi G-nya. Fungsi G-nya kan ini ya di soal nih, yang ini nih. Nah, kita masukin ke situ. Jadinya apa tuh? Dalam kurung setengah x min 1 kuadrat min 2 dikali setengah dikali x min 1 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dikuadratkan ya. Jadi 1/4 dikali x kuadrat berapa tuh? Min 2x plus 1. Nah, ini dikali setengah nih habis. Dikali minus jadi min x plus 1 negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita kali 4 deh ya. Dikali 4 ini jadi x kuadrat aja ya. Dikali 4 nih habis ya, 1/4-nya berarti ini min 2x plus 1, saya tulis dulu deh. Ini min 4, ini kalau dikurang kan min 2 dikali 4 min 8 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini jadi yang ini ya, 1 dikurang 4 dikurang 8 jadi min 11. Nah, ini kan akar-akarnya x1 dan x2. Kalau yang ditanya kita lihat ya, x1 tambah x2 yaitu minus b per a. Ya udah, a-nya adalah 1, b-nya min 2 gitu kan. Berarti min 2 dibagi 1 sama dengan positif 2 deh jawabannya. Yang B. Nah, ini min 4x nih seharusnya nih ya. Berarti kalau dijumlah b-nya jadi berubah ya. Ya, jadinya x kuadrat jadi min 6x dong. Ya. Nah, ini 1 tambah min 8 jadinya min 7 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita cari x1 tambah x2 berarti min b per a-nya jadi 6 ya. Ya, sorry, jawabannya 6 seharusnya. Ya, ini kurang teliti. Min x dikali 4 jadi min 4x. Nah, ini ada sifatnya nih ya, sifat penting nih. Kalau lihat ya, sifat inverse yang ini nih khusus untuk nomor ini ya. Kalau ada f komposisi f inverse x gitu misalkan, atau kebalikannya ya,
F inverse komposisi fx. Nah itu jadinya identitas. Nah identitasnya itu adalah yang di dalam kurung ini nih, yang di dalam kurung. Kalau di situ x berarti x gitu ya. Nah ini catatannya. Nah berarti kalau kita lihat ya di sini nih untuk yang ini f komposisi f. Nah berarti jadinya identitas. Ini jadinya identitas 5 gitu. Nah identitas 5 itu sama dengan yang di dalam kurung ini. Kalau di situ 5 berarti ya sama dengan 5 gitu ya. Nah di sini kan sama dengan berarti P kuadrat ditambah 2P min 10. Udah nanti dapat deh. Kalau 5 nya kita pindahin ini jadi 0, P kuadrat plus 2P min 15. Nah tinggal difaktorkan ya. Jadi P plus 5 dikali P min 3 sama dengan 0. Berarti P nya bisa min 5 atau 3. Nah jawabannya ini nih ya. Tapi yang ditanya rata-rata, berarti anggap aja ini P1 P2 ya enggak. Nah rata-ratanya berarti langsung tambahin aja ya, min 5 tambah 3 bagi 2. Nah berarti jadinya min 1 deh jawabannya. Yang C diketahui sebuah baris geometri sebanyak n buah suku di mana perkalian suku pertama dengan suku terakhir adalah 2 ya. Berarti A dikali UN ya. Suku pertamanya A, suku terakhir UN, itu katanya 2 katanya gitu. Hasil kali semua sukunya adalah 64. Hasil kali semua sukunya ya. Berarti dari U1, U2 sampai UN. Nah ini sama dengan 64. Nah yang ditanya banyaknya suku pada barisan tersebut adalah berapa? Yang ditanya n-nya ya. Ditanya n-nya. Nah ini gimana nih? Sebentar, saya mikir dulu. Dikali A pangkat 1 ya. Gitu. Nah sekarang perhatikan. Ini adalah suku pertama. Di sini adalah UN ya. Bentuk umum UN kan A dikali R pangkat N dikurang 1 ya. Nah ini UN ya. Nah kalau kita lihat tadi di soal diketahui nih A dikali UN sama dengan 2 gitu. Nah berarti bisa kita ambil kesimpulan yang di dalam kurung ini kan A dikali UN ya. Nah berarti itu adalah 2 pangkat N per 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah maka N per 2 sama dengan 6. Nah maka dapat N nya sama dengan 12. Nah itu nih dapat 12 gitu. Oke? Ada nggak tuh jawabannya? Yang D. Nah seperti itu. Kemudian pernyataan yang benar untuk mencari fungsi naik turun maksimum dan minimum kan ini udah turunan ya. Nah berarti tinggal turunannya sama dengan 0 deh gitu ya. Nah berarti kan kalau ini udah turunan berarti nanti x nya jadi x stasioner ya. Berarti ini jadi x stasioner dikali x stasioner min A kuadrat terus dikali x min B. Ini stasioner ya, pangkat 3. Nah ini sama dengan 0. Nah kalau kita lihat di sini A nya lebih kecil dari B ya. A sama B nya positif. Nah berarti kalau kita buat garis bilangan, ini kan pembuat 0 nya ini 0. Di sini A, di sini B ya. Ini B karena A sama B nya positif, berarti A nya di sini di sebelah kanan 0, B nya lebih besar dari A, berarti di sebelah kanan A. Nah udah kita ngasih tanda garis bilangannya ya. Ini positif 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 ya, berarti paling kanan positif. Nah untuk yang B di sini pangkatnya ganjil, berarti berubah. Kalau yang A pangkatnya genap, berarti dia tetap. Kalau yang 0 ini pangkatnya ganjil, berarti berubah. Nah sekarang kita ngebaca garis bilangan dari kiri ke kanan. Kalau positif dia naik, kalau negatif dia turun, negatif lagi dia turun, positif dia naik. Nah berarti di sini nih ini adalah titik balik maksimum, ini titik belok, ini titik balik minimum. Nah udah dapat ya. Maka kalau kita lihat ya, untuk FB di sini katanya nilai minimum, bener apa salah nih?
Ya, benar ya. Untuk minimumnya ada di FB. Berarti ketiga benar. Terus untuk FA katanya nilai maksimum ya. Oke. Nah, di sini ya. Untuk FA di sini adalah titik belok ya. Nah, bukan nilai maksimum. Berarti pernyataan 4 salah gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk X-nya lebih besar dari B, ini fungsi naik. Nah, kita lihat nih, fungsi naik yang plus ya. Yang plus. Nah, yang plus ini ada dua nih, ya. Nah, berarti yang X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih besar dari B. Nah, berarti bisa juga ya, untuk X-nya lebih besar dari B dia fungsi naik. Berarti betul. Pernyataan 1. Nah, pernyataan kedua di sini untuk X-nya kurang dari 0 merupakan fungsi turun. Salah ya. Untuk yang X-nya kurang dari 0 dia fungsi naik karena positif juga. Berarti pernyataan kedua salah. Nah, yang benar berarti pernyataan 1 sama 3 aja. Oke, ini logaritma ya. Kalau di dalam tulisan internasional, logaritma basis ditulis di bawah seperti ini. Ya. Cuma kalau kita kan biasanya tulisnya di atas ya. Jadi nggak masalah sih kalau kita balikin lagi gitu. Jadi kalau kita tulisin lagi ya. Nah, jadinya 10 kan nih basisnya 10 ya. Basis 10 nggak usah ditulis ya, atau mau ditulis juga boleh sih. 10 log. Nah, ini A-nya kita naikin ke atas lagi gitu. 2 pangkat A gitu ya. Nah, karena basisnya 10 saya nggak usah tulis lah ya. Log. Nah, ini B-nya kita naikin ke atas lagi jadi 3 pangkat B gitu ya. Ditambah log 5 pangkat C dan seterusnya nih sampai log 7 pangkat D sama dengan 2015. Gini kan ya. Nah, kalau basisnya sama berarti ditambahin aja semua dikali semuanya ya. Kalau ditambah berarti 2 pangkat A dikali 3 pangkat B dikali 5 pangkat C dikali 7 pangkat D sama dengan 2015. Nah, berarti ya kan, ini kalau logaritma kan A log B sama dengan C. Nah, berarti B-nya sama dengan A pangkat C ya. Bentuk umumnya seperti ini ya. Kalau dari logaritma kita jadikan bentuk pangkat. Berarti yang ini 2 pangkat A dikali 3 pangkat B dikali 5 pangkat C dikali 7 pangkat D sama dengan, ini kan 10 ya kalau nggak ditulis, 10 pangkat 2015 gitu. Nah, selanjutnya ya, ini kita ubah aja begini nih. Kita ubah 10 kan kalau kita ubah jadi 2 kali 5 kan ya. Dikali 2 dipangkatin 2500. Nah, kalau ada seperti ini berarti pangkatnya masuk ke 2 pangkat 2015 terus 5 pangkat 2015. Nah, sementara di sini ada 2 pangkat A, ada 3 pangkat B, ada 5 pangkat C, ada 7 pangkat D. Nah, berarti kita tulis begini. 3-nya pangkat 0 gitu. 3 pangkat 0 kan 1. 7-nya 7 pangkat 0, 7 pangkat 0 kan 1. Gitu kan ya? Nah, berarti kesimpulannya, ya enggak? Yang ini nih, 2 pangkat A adalah 2 pangkat 2015. Nah, 5 pangkat C adalah 5 pangkat 2015. Nah, berarti A-nya sama C-nya sama ya, yaitu pangkatnya ya, yaitu 2015. Nah, maka kita dapat deh nilainya ya. Jadi 2015 tambah 2015 jadi 4030 dibagi 5 deh. Berapa tuh jadinya? 8 0 6. Nah, 806 ya. Yang C jawabannya. Nomor terakhir ini apa nih? Persamaan eksponen ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, di sini kita pisah aja deh. 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat X. Nah, ini 7 pangkat A dikali 7 pangkat dibagi 7 pangkat X. Dikurang 56 ya. 56-nya kita pindahkan. Sama dengan 0. Nah, misalkan 7 pangkat X-nya ini adalah P deh ya. Jadi 7P min 56 plus 7 pangkat A gitu ya.
per P sama dengan 0. Nah, kalau kita kali P berarti 7P kuadrat min 56P plus 7 pangkat A sama dengan 0. Nah, terus ada persamaan ini nih, X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, kalau ini kan persamaannya adalah dalam bentuk P ya, P1 sama P2. Nah, maka kalau kita tulis, saya tulis di atasnya ya, P1 dikali P2 itu C per A. Nah, C per A nya di sini, ini C nya, ini A nya, berarti 7 pangkat A per 7 pangkat 1. Nah, saya balikin, P nya tadi kan adalah 7 pangkat X ya, dikali 7 pangkat X2 sama dengan, nah kalau dibagi kan jadi dikurang ya pangkatnya, A dikurang 1. Nah, kalau ini dikali pangkatnya ditambah gitu kan, 1 ditambah X2 sama dengan 7 pangkat A min 1. Nah, X1 ditambah X2 adalah 1 ya, ini 1 nih. Nah, berarti 7 pangkat 1 sama dengan 7 pangkat A min 1. Kalau basisnya udah sama, ambil pangkatnya aja, A min 1 ya. Kita pindahin ke sebelah kanan, berarti 2 sama dengan A. Nah, udah dapat A nya 2 deh. Nah, yang A jawabannya.